berhimpun dan bersukaria untuk semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan melasuh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan bersukaria untuk semua kebaikan. Marilah pandang Tuhan Bapa surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Selamat Hari Natal. Ini Pak Sony katanya mau datang, mana tuh dia tuh obat-obat somai. Aduh, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Kita surga bergema. Kita sudah bergema, akhir raja dunia, damaikan sejahtera turun atas dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bersorak-sorai, kita bersama akhir Kristus ada. Kita sudah berdamai, akhir raja dunia. Syukur ya, kemarin saya waktu hari Rebo nggak disangka nggak juga. Saya sih nggak berdoa apa-apa, tapi Tuhan nggak ngasih HP. Waduh, puji Tuhan. Ibadah lansia. Ya, ibadah lansia. Ya, saya terima kasih aja dah sama Tuhan Yesus yang baik. Saya emang nggak kebeli HP. Oh, jadi jual saya. Enggak. Orang dapat hadiah jangan dijual ya. Enggak. Saya dulu punya HP, dicopet orang di Metro Mini, terus saya nggak beli-beli lagi. Sampai HP yang begini-begini juga nggak beli saya. Ada yang orang taruh nggak ditebus, HP colak-colek udah rengat, nggak bisa pakai kan ya? Iya, berapa kali tuh orang naruh pinjam duit gocap, tapi HP-nya bilang aja lu jual, jangan ditaruh, jadi numpuk, sekarang buang aja. Ya udah bersyukur lah ya, dapat HP baru. Tuhan yang ngasih kemarin. Amin. Dapat door prize HP, puji Tuhan. Tepuk tangan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah
hidupku, oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia, angkat hati, angkat suaramu, bersyukur lagi. Kami mau bersyukur bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu, kebaikanmu. Ucap syukur dalam segala perkara. Pada siang hari ini kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Bukakan telinga roh kami, bukakan mata roh kami, bukakan hati kami Tuhan. Biar kami boleh dilawat oleh Engkau, dipenuhi dengan urapan baru. Hadirat-Mu tercurah bagi kami semua. Kami buka Tuhan juga ruangan ini Tuhan, untuk Kau bekerja seluas-luasnya Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Nyah dari pikiran hati kami, dari ruangan ini. Biar hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan kita. Haleluya 3 kali biar semangat ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara ya, saudara tahu kata haleluya artinya apa? Puji Tuhan ya. Jadi puji Tuhan, haleluya. Haleluya, amin. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah ya, itu artinya puji Tuhan bahasa Arabnya. Tapi kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Jadi puji Tuhan. Saudara tahu nggak apakah arti haleluya? Itu bahasa surga. Makanya orang dunia, orang yang tidak tahu haleluya Ci artinya apa sih Ci, katanya gitu. Itu artinya puji Tuhan. Ya kalau orang Islam bilang alhamdulillah, saya bilang itu puji Tuhan. Jadi setiap anak-anak Tuhan seringkali ngomong haleluya, puji Tuhan. Lagi jalan ke Sandung Batu, aduh jangan adu-aduhan, haleluya, puji Tuhan. Kaki saya nggak napa-napa gitu ya. Jadi baik yang baik ataupun yang tidak baik selalu mengucap syukur, memuji Tuhan. Haleluya. Ya saudara, ya kita walaupun kelompok kecil di rumah-rumah, saya banyak buka di rumah-rumah ya. Saudara buka doa-doa di tempat di rumah masing-masing. Berdua, bertiga Tuhan hadir. Ada firman-Nya mengatakan di mana 2, 3 orang berkumpul, aku hadir ya. Jadi kita saudara walaupun di tempat ini kita kumpul sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tapi di rumah masing-masing berdoa berdua, bertiga. Ajak teman, ajak tetangga, ajak saudara, anak, cucu, mantu, ajak berdoa ya. Karena dengan berdoa kita undang hadirat Tuhan. Dimana berdoa kita masuk dari alam jasmani ke alam rohnya Tuhan. Dimana alam jasmani, aduh lagi susah, lagi sepi, dagangan nih nggak laku-laku, atau kerjaan lagi seret, aduh anak mantu lagi nganggur. Mari berdoa. Karena berdoa itu mengambil kuasa Tuhan, kuasa surga turun ya saudara. Jangan diam-diam aja, udah pasrah lah, memang nasib gua udah susah, miskin ya miskin terus ya saudara ya. Jadi ucapan hati-hati, jangan udahlah memang nasib gua begini, udahlah gitu, jangan ya. Bilang Tuhan, bersama Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, dan juga ada pembalikan keadaan. Dulu yang susah, miskin, coba upgrade diri. Upgrade itu maksudnya bebenah hati, bebenah diri. Mungkin males ya kan, mulai dagang, bekerja ya, cari kerjaan ya. Mungkin yang dulunya seringkali kesinggungan, kerja di sini tersinggung, kerja di sono tersinggung. Males lah bos sama gini, bosnya nggak marah-marah mulu, kesinggung. Jangan ya saudara, kita harus tetap mempunyai hati yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kepahitan. Maka kita upgrade hati kita, maka berkat Tuhan
tercurah ya. Puji nama Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Lukas ayat yang kedua mengenai gembala-gembala. Saya bacakan ya, saudara dengar, yang punya HP bisa buka. Lukas 2 ayat ke-8. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, nah sampai ayat yang ke-10, malaikat Tuhan bilang kepada mereka, gembala-gembala takut. Tiba-tiba zaman dulu belum ada lampu. Itu padang gembalaan itu gelap gulita. Mungkin ya ada lampu yang minyak sedikit mereka. Tapi tiba-tiba bersinar terang. Karena malaikat banyak datang menjumpai gembala-gembala. Saudara tahu nggak kenapa sih malaikat datang menemui gembala? Kenapa? Ya, bukannya datangnya kepada raja, datangnya kepada orang-orang pejabat-pejabat, malaikat ini ya kan datangnya kepada orang-orang yang punya kuasa. Enggak, tapi tuh malaikat diutus untuk datang gembala karena gembala itu sederhana. Tuhan datang ke dunia ini di kandang domba lahirnya pun. Ya, sehingga yang kaya juga kayak orang-orang Majus bawa emas, kemenyan dan mur datang, ya, rendah hati datang ke kandang domba. Lah coba kalau di istana Tuhan Yesus lahir, ya, ada yang datang nggak orang susah, orang miskin? Nggak ada, nggak bisa. Orang miskin nggak boleh datang ke istana, apalagi nggak punya jabatan apa-apa, mana boleh. Makanya Tuhan ambil titik yang terendah. Tuhan ambil di kandang domba yang hina. Ya, tempat makanan itu domba-domba palungan itu di mana Yesus berbaring. Ya, tempat makanannya, saudara ya. Makanya dikatakan jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Tuhan Yesus aja lahir di palungan, tempat makanan domba, ya. Karena di dalam Tuhan selalu ada kelimpahan. Di dalam Tuhan ada makanan. Itu artinya, ya. Nah, arti yang kedua, kenapa datang kepada gembala, saudara? Saudara tahu artinya kenapa malaikat datangnya ke gembala nih? Dikatakan, gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan mendekat. Kemuliaan Tuhan bersinar. Mereka sampai ketakutan. Kenapa? Kenapa? Silau. Waduh, kayak matahari, lebih dari matahari kemuliaan Tuhan itu. Silau, ya. Seperti Paulus ketemu Yesus sampai buta, ya kan? Nah, ini gembala-gembala untung tidak buta. Kemuliaan Tuhan begitu luar biasa, ya. Nah, kemudian kenapa gembala-gembala yang didatengin, ya, oleh malaikat dan diberitakan bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa-bangsa. Tuh, seluruh dunia, seluruh bangsa harus diberitakan bahwa telah lahir seorang juru selamat bagi seluruh umat manusia, ya. Saudara tahu kenapa diberitakan kepada gembala? Nah, jawabannya karena gembala-gembala ini seringkali nomaden itu pindah-pindah. Nanti di sini nih padang rumput ya, makan, udah habis pindah lagi. Nah, dengan pindah-pindah itu diceritakanlah oleh gembala-gembala bahwa ada malaikat datang dan juga apa? Memberitakan bahwa telah lahir seorang juru selamat. Kalau sekarang mah gampang memberitakannya dengan HP. Si Bu Cencen ada doa nih, ada Natalan nih, kita pakai HP gitu kan. Kalau zaman dulu nggak ada HP, saudara. Zaman baheula, zaman purbakala itu nggak ada, saudara. Akhirnya gembala-gembala inilah yang dipakai untuk memberitakan. Karena gembala-gembala ini singgah di sini, kasih tahu nih, katanya malaikat datang tuh kepada kita dan juga telah lahir seorang bayi untuk menyelamatkan dunia, pindah lagi, ya. Akhirnya gembala-gembala ini ikut juga untuk datang menemui bayi Yesus, ya. Jadi begitulah saudara ya, memberitakan Injil jangan lupa di tempat ini.
punya anak, punya mantu, cucu, tetangga, keluarga, ipar, mertua, besan. Yang lemes-lemes didoakan, yang sakit dikunjungin, ya. Yang belum jauh dari Tuhan, aduh Bu Maria, keluarga saya banyak yang belum percaya Yesus, kebanyakan masih Muslim, ada yang cerita. Ya, pertama didoakan, kedua saksikan kehidupanmu harus berubah. Jadi orang Kristen jadi contoh. Jangan orang Kristen suka marah-marah, jangan ya. Jadi nggak mau orang dunia lihat contohnya kita, saudara. Ya, kalau kitanya masih sering ngambek, kepahitan, mulutnya nggak bisa dijaga, sombong, ngomongnya jahat, kotor, najis. Apa mau tuh orang dunia ngikutin Tuhan Yesus? Nggak mau lah, itu anak Tuhan Yesus begitu. Ya, makanya hati-hati, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga pikiran, ya, sehingga kita dipakai Tuhan kayak gembala, ya. Nah, dikatakan ayat yang terakhir, lalu malaikat itu berkata kepada gembala-gembala, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Nah, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi malaikat itu ngasih tahu gembala. Nah, gembala ini datanglah kepada juru selamat Tuhan Yesus, ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar. Enggak, malaikatnya enggak satu, sejumlah besar, berlaksa-laksa beribu-ribu. Waduh, saya sampai merinding, saudara. Ya, itu kalau ada sesuatu yang luar biasa, surga itu ikut campur. Ya, kalau saudara berdoa dalam masalah apapun, ya, itu pintu surga terbuka pada saat saudara berdoa. Ya, masalah apapun, kesukaran apapun, ayo masuk di dalam hadirat Tuhan dalam doa, maka Tuhan turunkan malaikatnya menolong kita, ya, turunkan berkatnya melalui malaikat-malaikatnya dikasih, ya. Malaikat itu kayak ojol, ya kan, ngirim berita, ngirim berkat, ya, ngirim kiriman dari sorga. Kalau sekarang kan ojol, ya kan, bawa pesanan, bawa kiriman, ya kan. Nah, malaikat juga disuruh Bapa di surga untuk memberkati kita, menolong kita, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera yang berkenan kepadanya, ya. Mari saudara, ya, mulai hari ini kita belajar di hari Natal ini, jangan takut, jangan khawatir apa yang kau minum pakai. Yesus lahir di palungan. Palungan itu tau gak? Itu kayu dibolongin, tengahnya itu segini, buat tempat makanan, kasih dedek, kasih rumput, kasih apa. Nah, Yesus taruh di dalam palungan, yang artinya Yesus itu roti hidup. Yesus itu makanan roh. Ya, firman Tuhan harus kita baca, renungkan. Jangan mikirin, renungkan kesalahan orang, omongan orang, mikirin nasib, mikirin kesusahan. Yang dipikirin itu terus lama-lama stres. Udah stres lama-lama bukan saya yang ngomong, ya. Ya, jangan mikirin masalahmu, tetapi renungkan firman Tuhan. Ada dikatakan di Mazmur, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan menjadi orang yang berhasil, beruntung. Nah, ada firman-Nya. Jadi kita renungkan Tuhan maha besar, maha kuasa. Tuhan sanggup membuka. Saya aja sampai sekarang lagi berdoa juga, karena banyak teman-teman yang gak ada kerjaan, yang susah apa. Tuhan berkati saya berlimpah. Saya mau buka usaha restoran, saya mau buka gereja, saya mau memberkati hamba Tuhan, saya mau berbagi pada mereka, buka gereja, bangun gereja. Banyak sekali Mami udah setua ini aja masih banyak kemauan. Kalau saya gak punya kemauan, saya gak bakal maju. Saya masih berpikir, aduh saya nanti mau banyak nih berkat, saya mau buka usaha ini. Saya udah pikirin, minta hikmat Tuhan. Dan yang terutama jangan ngomong doang, jangan mimpi doang, lakukan. Yang bisa kita lakukan, ya, kerjakan. Sekecil apapun langkah yang kita kerjakan, Tuhan sertai. Ya, sampai anak saya bilang, aduh mami aja sampai udah setua gini aja, mami masih banyak kemauan. Saya juga banyak kemauan, mami. Nah, orang yang banyak kemauan tuh bisa maju. Kenapa? Dia berusaha untuk
maju, untuk bangkit, untuk di atas, jangan di bawah terus. Karena Tuhan kita maha kaya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kata Tuhan, punya kula emas, punya kula perak, punya kula beribu-ribu ikan di laut, punya kula domba-domba, binatang-binatang di hutan, itu punya Tuhan. Tuhan bilang, ya kan? Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan bulan bintang, langit dan bumi, kita anaknya diberi kuasa untuk apa? Memelihara bumi, untuk menguasai semuanya yang Tuhan berikan. Jadi saudara jangan patah semangat, ya. Jangan pernah hati kita ngeblok tuh. Udahlah, gue mah orang susah, anak gue aja susah, 7 turunan susah, ya. Ayo nanjak, jangan turunan terus sampai 7 turunan. Susah, miskin, kere, ngutang terus, ngutang ke warung, pinjam sana, pinjam sini, capek nggak hidup begitu? Capek. Ayo bangkit, ayo kuat, ya. Ayo jadi pemenang. Jangan di bawah terus. Sampai anak saya kan dia ngelider ribuan orang di bawah anak saya, ya, usahanya. Dibilang apa, Mami, setiap saya selesai saya berbicara nih di mimbar, di podium gitu ya, di panggung, saya suka ngomong gini, Mami. Saudara, katanya, anak saya ini cerita, saudara tidak bisa memilih, Angelin anak, saudara tidak bisa memilih lahir dari anak orang kaya atau lahir dari anak orang miskin. Benar nggak? Nggak bisa milih, ya kan? Kamu lahir dari anak orang kaya, ya enak dong, serba mewah, serba ada. Lah, kita memang bisa milih lahir dari anak orang kaya atau anak orang miskin, nggak bisa. Tetapi, tuh anak saya bilang, kalau saudara saya di tempat ini mati dalam keadaan miskin, kekurangan, sakit penyakit, semua yang kekurangan, ya, yang titik terendah, itu bukan salah Tuhan, salah diri kita sendiri. Tuh, bener. Kenapa nggak mau berjuang? Kenapa males-malesan? Kenapa nggak mau pakai otak? Tuhan udah kasih hikmat, otak dipakai, kaki tangan masih sempurna. Ayo, ada mulut jualan, mulut bersaksi, bukan mulut ngomelin, gosip, ya, jelekin orang, jangan. Ayo, mulut pakai dagang, Ci, saya ada dagangan ini, mau nggak, gitu ya. Saya ada rumah nih mau dijual, Ci, mau nggak nih? Tuh, ya, apapun kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita berubah, ya, sehingga nasib kita diangkat Tuhan. Karena Tuhan itu pandai sekali mengangkat orang dari lumpur kemiskinan, Tuhan angkat. Tapi kalau diri kitanya nggak mau, Tuhan nggak mau, bisa nggak? Nggak bisa. Karena manusia ada free will, kebebasan. Kamu mau nggak diangkat, kata Tuhan? Kamu mau nggak dipulihkan? Kamu mau nggak diperkaya? Ya, kamu mau nggak berjuang? Ya kan? Nah, kalau kita bilang, Tuhan aku mau. Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Masih ada jalan terbuka, ya. Nanti saya doain, urapin satu-satu, ya. Ya, di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Yes Lord, aku percaya Tuhanku dahsyat, perkara ajaib telah dikerjakannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Sekali lagi naikkan dengan semangat. Aku percaya ada mujizat. Yes Lord, aku percaya Tuhanku dahsyat, perkara ajaib telah dikerjakannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Mari kita sembah. Aku percaya ada mujizat. Bapa, pengurapan-Mu turun Tuhan.
atas minyak urapan ini pada saat hamba mengolesin pada jiwa-jiwa di tempat ini, ada kekuatan roh, ada pembalikan keadaan, Kau angkat kehidupan mereka sehingga mereka menjadi saksi Tuhan. Ada kuasa yang mengalir pada saat mereka mendoakan yang sakit sembuh, pada saat mereka mendoakan jiwa-jiwa, maka jiwa-jiwa bertobat terima Yesus. Biar angkat kehidupan mereka, berkati berlimpah-limpah, khususnya kesehatan, keuangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terus berdoa dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, turunlah pengurapan Roh Kudus atas ibu ini Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pembalikan keadaan, memberkati berlimpah-limpah. Ada sukacita Tuhan yang mengalir mulai hari ini, ada perubahan hidup, perubahan nasib dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus berkati ibu ini, turun pengurapan Roh Kudus atas ibu ini Tuhan. Ada semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Jangan putus asa, jangan lemah lagi rohmu. Kuat dalam nama Yesus, kuat jadi pemenang dalam nama Yesus. Tuhan akan melihat anak cucu mantu keluargamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Semua haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapa, berkati Tuhan Opa ini Bang, menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidupnya ada semangat yang mana jiwa-jiwa banyak dikuatkan, diselamatkan. Keluarganya Tuhan dipulihkan semuanya karena ada satu Bapa ini yang berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, rabaya shekerede karala Bapa. Terus Roh Kudus terima pengurapan Roh Kudus. Rohmu tangkap, terus ambil dalam nama Yesus, mengalir terus. Terus kuat, rohmu kuat, perkasa. Yes, berkat Tuhan tercurah bagimu. Berkat jasmani, berkat ekonomi. Kau bisa memberi, menabur. Bukan saatnya kau menerima, memberi. Yes. Pendoa di keluargamu, pendoa di tempat bencana. Terus setia. Penuh urapan baru dalam nama Yesus. Bucancan juga kami cabut semua kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali panah api di pikirannya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, pikirkanlah yang benar, yang baik, percaya, punya iman. Tuhan memulihkan keluargamu, anakmu, usaha pekerjaan apapun bagi suamimu di dalam nama Yesus. Percaya, mulutmu ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, otoritas Pak Aca menjadi kepala keluarga di tempat ini. Ada kuasa di tangannya, berkati Tuhan. Urapan Tuhan turun di tangan ini, tangan yang berkuasa. Ada hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Mulai hari ini Pak Aca diberkati Tuhan, dibukakan pintu-pintu pekerjaan yang baru. Tuhan katakan di dalam nama Yesus, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan sediakan, berikan, minta hikmat yang dari surga dalam nama Yesus. Walaupun kau tidak ada modal, tapi akan ada orang yang mempercayaimu untuk mengelola usahanya. Di dalam nama Yesus Bapa, di dalam nama Yesus, berkat-Mu Tuhan pada masa tuanya. Tuhan terus pegang dia, pengurapan Roh Kudus turun atasmu dalam nama Yesus. Terus terima. Yes, aku ambil urapan dari Tuhan. Terus urapan roh doa. Mulai hari ini aku mau setia, rajin berdoa di ruang kamar tidurku, berdoa sungguh-sungguh sampai semua doa-doaku dijawab. Ada perubahan dalam keluargaku di dalam nama Yesus. Terus bahasa roh. Terus pengurapan Tuhan mengalir saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pengurapan Roh Kudus, kau tidak usah padam lagi, tapi menyala-nyala. Terus terus Tuhan urapi dia, jamah dia Bapa dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus, Engkau yang tahu kerinduannya, keinginannya, hatinya Tuhan, untuk semua pemulihan di dalam keluarganya. Apapun Tuhan, Engkau yang akan sediakan, Kau berikan Tuhan kepada ibu ini Bapa, dan keluarga besarnya berbahagia di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap tetesan air matanya di dalam doa-doanya. Tuhan menampung dalam kirbat-Mu. Setelah penuh, jawaban doa diberikan dari surga.
surga selalu terbuka bagi engkau. Engkau jangan merasa kecil, merasa sendiri, atau engkau merasa Tuhan mana. Tapi Tuhan akan menyatakan dirinya padamu. Terus cari wajahnya, cari hadiratnya. Sungguh-sungguh lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, Bu. Tuhan bilang lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan.